angin puting beliung ini umpamanya mendekat, kita tidak perlu takut gitu loh. Hei, tapi itu muternya enggak angin, muter sama lewat sana dong, gitu loh. Kita bisa seperti itu. Salam segala salam. Jumpa lagi dengan saya Kang Raga. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan tim lucu ya, ingin memperagakan salah satu olah gerak jurus Syah Bandar Karimadi, khususnya olah gerak jurus inti angin. Olah gerak jurus inti angin Syah Bandar Karimadi. Inti angin, batinnya angin ya. Batinnya angin itu apa ya? Batinnya angin ini leluhur ya, ataupun karubun. Bahasa Sundanya karubun, bahasa Indonesianya leluhur. Jadi ya sebetulnya kayak siluman itu pun termasuk dalam kategori leluhur ya. Cuman perbedaannya antara yang unsur angin dengan unsur siluman ya, unsur batin dari tanah ya. Itu perbedaannya, kalau siluman itu tidak mati ya, meninggalkan jasad, nyawanya itu keluar dari jasadnya, dari jasmaninya ya. Nah, kalau leluhur ataupun karubun ini rohaninya atau nyawanya ini meninggalkan jasmaninya atau meninggalkan jasadnya ya. Jadi disebut sebagai leluhur ataupun karubun. Yang kami maksudkan adalah itu ya. Jadi orang-orang yang telah meninggal atau orang-orang yang telah mati, di mana nyawanya ini meninggalkan raganya atau meninggalkan jasmaninya. Nah, mereka orang-orang mati atau orang yang meninggal ini ada di alam angin ya, ada di unsur angin. Eksistensinya itu ada di unsur angin. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan unsur angin ya, agar hidup dan kehidupan ini kita tetap terselamatkan dan termuliakan, agar hidup ini tetap dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan. Berhubung eksistensi dari unsur angin ataupun batin dari unsur angin ini sangat berpengaruh sekali dalam hidup dan kehidupan manusia yang masih hidup ya. Sebagai nafas kehidupan, manusia membutuhkan udara, membutuhkan angin ya. Nah, angin ini termasuk di dalamnya adalah memberikan intuisi, memberikan inspirasi. Ini dari unsur-unsur angin. Unsur angin ini baik secara lahir maupun secara batinnya ini sangat berperan sekali dalam hidup dan kehidupan ini. Sangat mempengaruhi sekali ya. Dimana kalau kita itu tidak ada udara, tidak ada angin, manusia otomatis tidak bisa hidup. Nah, namun dengan adanya udara ataupun angin ini, kita pun akan terpengaruh dengan keberadaannya ya, sehingga yang menyebabkan unsur angin ini menyebabkan berbagai situasi dan kondisi dalam hidup dan kehidupan ini ya. Jadi mereka para karubun, para leluhur ya, itu sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan kita, menjadi situasi dan kondisi bagi manusia-manusia yang masih hidup ya. Ada berbagai macam keresahan dari para karubun, para leluhur ya, yang di masa hidupnya ini dipenuhi dengan kesengsaraan, penderitaan. Otomatis sukmanya ataupun nyawanya ini pun seperti gentayangan begitu ya, sangat berpengaruh dalam hidup dan kehidupan manusia yang masih hidup ya tentunya. Sehingga menimbulkan berbagai macam resah dan gelisah. Ini mereka ini sangat berperan sekali gitu loh keberadaannya ya. Nah, bagaimana keberadaan dari unsur angin maupun unsur karubun ini? Sekali lagi
menjadi satu fasilitas yang membawa pada hidup dan kehidupan kita ini dipenuhi dengan kebahagiaan, kenikmatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan lain-lain ya. Nah, otomatis kita harus bisa menyelaraskan menyelaraskan dengan unsur lahirnya yaitu angin maupun unsur batinnya yaitu karuhun. Kita harus mampu menyelaraskannya, dan lebih jauh lagi kita harus mampu mengendalikannya ya. Karena manusia di alam bumi ini dikodratkan jati dirinya sebagai khalifah, sebagai pemimpin ya. Seringkali saya menyampaikan itu. Manusia dikodratkan jati dirinya sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang otomatis harus mampu untuk mengatur dan mengendalikan energi kehidupan yang ada di bumi alam ini. Baik energi dari unsur airnya, dari unsur apinya, dari unsur tanahnya, dari unsur anginnya ya, maupun dari unsur nyawanya atau para sukmanya. Manusia harus mampu untuk minimalnya menyelaraskan, maksimalnya mengendalikan. Sekali lagi, sebagai khalifah dalam hidup dan kehidupan ini, manusia harus mampu untuk itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan olah gerak jurus Sah Bandar Karimadi, khususnya jurus inti angin Sah Bandar Karimadi, untuk penyelarasan dengan unsur angin, baik unsur lahirnya maupun unsur batinnya ya. Baik pemirsa, ikutin terus ya. Perhatikan tim ya. Perhatikan. Jadi gerakannya sama biasa, diawali dengan kaki kanan sedikit melangkah ke depan, terus kaki kiri melangkah. Melangkahnya kalau ini agak ke ini ya, agak nyerong gitu ya, ini. Jadi bukan lurus, ini kan lurus ya. Nah, kalau ini nyerong, sambil tangannya gitu, tangannya. Nah, sambil mata ini dilirkan ya, dilirkan ke kanan. Ini apa? Mengeluarkan energi dari sini, dari hati, dari ulu hati. Tangannya begini, yang kiri begini, yang kanan begini ya. Matanya dilirkan ke sini. Ya. Lidahnya ini kanan ya. Pada saat ini mata ke kanan, lidahnya begini. Melangkah kiri, lidahnya, tangannya begini, ininya tetap begini. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kan kita lurus ya ke sana ya. Nah, kalau ini begini, jadi bukan lurus begini, inginnya samping, sambil lidahnya ini. Seperti itu ya. Filosofinya tadi saya sampaikan ya, bahwa unsur angin ini sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan kita, menjadi situasi dan kondisi
dalam hidup dan kehidupan kita. Ya. Jadi baik situasi yang berasal dari kiri, kiri ini biasanya disimbolkan dengan sesuatu yang sifatnya buruk ya, salah, buruk ya, ataupun tidak baik, kesalahan biasanya disimbolkan dengan kiri ya. Keburukan ataupun kesalahan ini jangan kita menjustis sebagai suatu kesalahan atau suatu keburukan, tapi kita selaraskan dulu dengan hati nih ya. Dengan hati ini kita selaraskan, bener nggak ini salah gitu ya, bener nggak ini sesuatu yang salah, bener nggak ini sesuatu yang buruk ya? Atau segala sesuatu yang berasal dari kiri ya. Dari kiri kita selaraskan dengan hati. Sambil kita menoleh ke kanan ya kan? Sambil kita menoleh ke kanan. Ada sesuatu yang dari kiri, ada kiri otomatis ada kanan. Ada salah otomatis ada benar. Ada buruk otomatis ada baik. Nah, kita jangan hanya melihat sisi buruknya atau sisi salahnya saja. Kita lihat juga sisi baiknya. Sisi baiknya, sisi benarnya kita lihat juga. Lihat sambil kita selaraskan dengan yang ada di hati. Ini ya, penekanannya pada kelingking. Ini pada kelingking sama. Begitupun dengan sesuatu yang dianggap baik ataupun benar, bagus ya. Sesuatu yang mungkin secara umum, secara mayoritas masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang dianggap sebagai sesuatu yang dari kanan lah ya. Nah, ini kita perlu selaraskan dulu dengan hati sambil kita melihat sisi yang sebelah kirinya juga. Karena sekali lagi hidup ini dua sisi, ada kanan, ada kiri. Kita jangan hanya melihat hanya satu sisi saja, tapi lihat juga sisi yang lainnya, sisi kirinya. Jangan hanya melihat dari sisi kanan saja, jadi lihat juga sisi kirinya. Sebagaimana pergerakan dari angin ya. Gerakan angin itu kan kanan, kiri, ke depan, ke belakang ya. Paling angin ribut aja ya, muter ya. Angin puting beliung ya. Angin puting beliung yang muter. Atau angin ribut yang tidak jelas arahnya gitu ya. Maka gerakan jurus inti angin sah Bandar Karimati itu pun ya gerakannya seperti gerakan angin. Kanan ke kiri, depan ke belakang, itu tadi ya. Kanan ini belakang. Jadi untuk menyelaraskan berbagai situasi dan kondisi yang tidak jelas arah ya, dan tujuannya ya. Gerakan angin kan begitu kan, nggak jelas tujuannya ke kanan ke kiri ya, mau maunya lah gitu kan, kanan ke kiri, pagi ke selatan, malam ke utara. Ini nggak bisa ditentukan arahnya gitu ya. Nah, jadi untuk menyelaraskan dalam ketidakjelasan, ketidaktahuan arah dan tujuan itu, kita perlu menyelaraskan diri dengan unsur angin itu. Nah, dengan jurus inti angin sah Bandar Karimati, ya kita akan selaras sehingga mau angin bagaimanapun ya kita tidak jadi masalah. Ya.
Jadi berbagai macam bencana yang ditimbulkan oleh angin, ya. Bencana yang ditimbulkan oleh angin secara lahirnya itu ya berupa puting beliung, angin topan, angin tornado, ya. Ini secara ini ya, secara bencana lahirnya ya, secara lahirnya ya. Nah, kalau secara batinnya itu ya berupa omongan orang ya, berbagai omongan orang yang kadang-kadang membuat kita itu panas ya, dari kanan kiri ini dengeran ya, masuk ya. Nah, angin ini kan biasanya masuknya ininya ke telinga ya, kanan kiri ya, itu kita tetap bisa tersenyum. Masa bodoh lu mau ngomongin apa kek, yang penting gue enjoy coy gitu kan, penting gue nikmat gitu loh. Jadi berbagai situasi dan kondisi yang ada di kanan dan kiri ya kita cuman nonton aja gitu loh. Iya, keren, mantap, paling gitu aja gitu loh. Kita tidak terkondisi oleh berbagai situasi dan kondisi yang ada di kanan dan kiri, yang ada di depan maupun di belakang diri kita. Kita tetap teguh dengan pendirian dan kepribadian diri kita. Pendirian sebagai insan sah Bandar Karimati. Ya, seperti itu. Angin puting beliung ini umpamanya mendekat, kita tidak perlu takut gitu loh. Hei, tapi itu muternya enggak angin, muter sama lewat sana dong gitu loh. Kita bisa seperti itu. Angin puting beliung nih menyerang ya. tapi udah nggak begitu pusing. Hei, jangan lewat sini dong, di rumah gue gitu ya. Lewat sana. Itu bisa seperti itu. Atau balik ke sini. Bisa seperti itu. Karena kita pengendalinya. Pengendali di mana dalam diri kita pun ada ama, ada guru batin, ada Robul Alamin yang berperan aktif dalam hidup dan kehidupan kita. Mana mungkin angin itu mau berani menyerang kita gitu loh. Ya. Karena ada ama dalam diri kita dan kita aktif. Ama dalam diri kita atau Robul Alamin dalam diri kita itu berperan aktif. Makanya angin itu ya sana tuh sopan banget sih. Ada gue juga gitu kan. Sana tuh ya. Lebih ini lagi ya. Sana ya. Sana doa. Seperti itu gitu loh ya. Jadi pemirsa channel Misteri Alam, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dalam kesempatan memperagakan olah gerak jurus inti angin sah Bandar Karimati. Dan waktu kita sambung kembali. Salam segala salam, Insun Rahayu Bala Haleluya, Asma Pangestu Hibar Pangreksa.